Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 2, pengantar modul 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 2, pengantar modul 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam persiapannya mempelajari modul 1. Mempraktikkan kiat-kiat memfasilitasi modul 1. Pagi ini, Pak Bondan sedang mempersiapkan dirinya untuk memfasilitasi pembelajaran modul 1. Mengenal diri sendiri kepada siswa-siswinya. Sebelum memulai memfasilitasi pembelajaran modul 1, Pak Bondan harus mengetahui gambaran umum pertemuan untuk masing-masing dari 4 tema pertemuan. Apa yang harus aku persiapkan untuk memfasilitasi pembelajaran modul 1 kepada anak-anak ya? Untuk mengetahui gambaran umum pertemuan ini, berikut beberapa pertanyaan yang dapat aku tanyakan kepada diri sendiri. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Kemudian di waktu luang, Pak Bondan merenungkan pengalaman remaja dan pubertasnya yang pernah ia alami sendiri sewaktu muda. Pak Bondan juga mendiskusikan hal-hal tersebut dengan rekan kerjanya yang ia percayai untuk membantunya memperoleh informasi. Sewaktu saya muda, bagaimana perasaan saya menjalani pubertas ya? Hai Pak Bondan, apa yang sedang kamu lakukan? Bu Ratna, Bu, saya akan mengajar PKH minggu depan tentang pubertas. Saya ingat, dulu waktu remaja, jarang membicarakan tentang topik ini dengan orang dewasa. Saya agak ragu, anak-anak mau terbuka bicara ini dengan saya. Iya Pak, dulu kan topik ini sering dianggap tabu. Tapi sekarang, anak-anak mungkin sudah banyak mendapat informasi ini dari berbagai sumber daring. Banyak pula yang sudah mengalaminya. Jika kita bersikap terbuka, saya pikir anak-anak juga akan mau bersikap terbuka pada kita. Saya siap jika Pak Bondan perlu masukan dari saya. Begitu ya Bu. Terima kasih banyak atas dukungan Bu Ratna. Saya jadi merasa lebih percaya diri. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, Pak Bondan menggunakan beberapa strategi untuk mendukung siswa-siswinya dalam menyelesaikan modul 1. Adapun strategi yang disarankan dan tidak disarankan untuk dilakukan Pak Bondan dalam memfasilitasi siswa-siswinya sebagai berikut. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana cara terbaik Anda mempersiapkan diri untuk memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi mengenai pubertas dan remaja? Pilih satu jawaban yang tepat.
Di bawah ini, manakah strategi yang disarankan untuk mendukung siswa-siswi dalam menyelesaikan modul 1? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 2, pengantar modul 1. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 2, Identitas Saya bagian 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah. Bondan Adi Prakoso, rajin dan disiplin. Gemar bermusik, berasal dari Jawa Tengah, beragama Islam, memiliki integritas yang tinggi. Selamat datang di pertemuan 2, Identitas Saya, bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami apa itu identitas. Sebelum memasuki kelas dan bersiap untuk mengajar, Pak Bondan bertemu dengan Ibu Lulu yang juga ingin mengajar. Halo Pak Bondan, mau bersiap-siap ke kelas ya Pak? Halo Bu. Iya nih, saya mau pergi ke kelas 7A. Mau ngajar tema apa sekarang Pak? Saya mau mengajarkan tema identitas saya pada siswa-siswi, Bu. Wah, itu materi yang sangat menarik untuk diajarkan Pak. Tema identitas saya sangat pas diajarkan ke anak didik kita agar mereka dapat mengetahui identitas diri mereka. Wah, benar sekali Pak Bondan. Pak Bondan pun mulai masuk ke kelas. Sambut siswa-siswi ke dalam pertemuan dan beritahu mereka tentang tema pertemuannya, identitas saya. Selamat pagi. Pada pertemuan ini kita akan membahas identitas saya. Mulailah pertemuan dengan relaksasi atau latihan pemberi semangat tergantung pada suasana hati siswa-siswi saat memasuki kelas. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Baca semua pertanyaan dan jawaban dari kotak pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Mintalah siswa-siswi untuk mengingat pesan-pesan penting dan hal-hal yang mereka pelajari dari pertemuan sebelumnya. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memahami apa itu identitas. Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran mengenai informasi penting, apa itu identitas, cobalah lihat referensi mengajar pada ikon kegiatan berikut. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.
Identitas kita adalah kombinasi dari semua hal yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Seperti halnya siswa-siswi yang terdiri dari latar belakang budaya, status sosial ekonomi, agama, maupun hobi yang berbeda-beda. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Atau contoh lain yaitu Ibu Sri Mulyani, Jonathan Christie, dan Tasya Kamila yang memiliki latar belakang, keterampilan, kegemaran, dan keyakinan yang berbeda. Klik setiap gambar untuk mengetahui profil masing-masing. Agar kita lebih memahami identitas diri, cobalah jawab beberapa pertanyaan pada bintang identitas berikut. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 2, Identitas Saya, bagian 1. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 2, Identitas Saya, bagian 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau. Selamat datang di pertemuan 2, Identitas Saya, bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi 5 nilai pribadi, mendeskripsikan ciri kepribadian, pada pembelajaran sebelumnya, Pak Bondan telah menjelaskan apa itu identitas. Kali ini Pak Bondan akan menjelaskan mengenai nilai-nilai pribadi dan ciri-ciri kepribadian. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut.
Namun, sebelum memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi tentang nilai-nilai pribadi, Pak Bondan akan mengisi kuesioner berikut untuk mengetahui nilai-nilai pribadi yang dimiliki. Petunjuk pengerjaan. Bacalah dengan seksama contoh nilai-nilai pribadi beserta definisinya. Pilih setiap nilai yang terdaftar sesuai dengan isi hati Anda. Jika Anda sudah selesai, tulislah pada catatan 5 nilai yang paling penting bagi Anda. Pak Bondan sudah mengetahui 5 nilai yang paling penting buatnya. Bagaimana dengan Anda? Tulislah 5 nilai yang paling penting buat Anda ke dalam buku catatan. Ingatlah bahwa nilai-nilai bukannya benda fisik, tetapi lebih seperti prinsip dan tolak ukur yang digunakan untuk menilai apa yang penting dalam hidup kita. Nilai-nilai sangat penting untuk kita karena dapat membantu kita dalam berbagai hal. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Setelah Pak Bondan mengetahui nilai-nilai yang paling penting buatnya, Pak Bondan pun siap memfasilitasi pembelajaran mengenai nilai-nilai pribadi kepada siswa-siswi agar mereka juga mengetahui 5 hal yang penting bagi dirinya. Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran mengenai nilai-nilai pribadi, cobalah lihat referensi berikut. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.
Tujuan kegiatan selanjutnya adalah mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian. Sebelum memfasilitasi pembelajaran kepada siswa-siswi mengenai ciri-ciri kepribadian, Pak Bondan pun mengisi kuesioner untuk mengetahui ciri kepribadiannya. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri kepribadian Anda, kerjakanlah kuesioner berikut ini. Petunjuk pengerjaan. Bacalah tiap-tiap ciri kepribadian beserta deskripsinya yang terdapat di kedua sisi barisan. Klik pada kotak yang paling mendekat deskripsi yang mewakili kepribadian Anda. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Membentuk identitas berarti membuat penilaian yang jujur terhadap diri Anda sendiri. Pak Bondan sudah mengetahui beberapa ciri kepribadian utamanya. Bagaimana dengan Anda? Tulislah ke dalam buku catatan ciri-ciri kepribadian yang Anda miliki. Tahukah Anda bahwa ciri-ciri kepribadian dapat tumpang tindih dengan nilai-nilai hidup, tetapi dapat juga berbeda? Contohnya, ketika kita berani membela hal yang benar tetapi kita malu untuk menyampaikannya, maka ini menjadi sesuatu yang tumpang tindih sehingga memberikan kebingungan kepada diri kita. Jadi, kesimpulannya, ciri-ciri kepribadian adalah deskripsi dari diri kita sendiri. Sedangkan nilai-nilai mengacu pada keyakinan kita tentang apa yang penting dalam hidup. Setelah Pak Bondan mengetahui ciri-ciri kepribadiannya, Pak Bondan pun siap memfasilitasi pembelajaran mengenai nilai-nilai pribadi kepada siswa-siswi agar mereka juga mengetahui ciri-ciri kepribadian mereka. Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran mengenai ciri-ciri kepribadian, cobalah lihat referensi berikut. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti mengenai nilai-nilai pribadi dan ciri kepribadian? Jika sudah,
Kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam beberapa contoh nilai? Pilih 3 jawaban yang tepat. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Tarik dan letakkan kata pada tempat yang sesuai. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 2. Identitas saya bagian 2. Klik step icon untuk informasi lebih lanjut.